Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali bersama Arif Yuhamad. Kali ini saya akan mengeluarkan suara merdu saya dalam cerita Hati Suhita yang saat ini sedang viral di mana-mana, yang ditulis oleh Mbak Hilma Anis. Dan ini merupakan cerita yang cukup menggetarkan seluruh jagat raya Indonesia. Berikut ceritanya teman-teman. Assalamualaikum. Pielin, sudah hamil tah? Abahmu loh, nanya Umi terus. Ibu mertuaku bertanya sambil menuang nasi ke piringku. Aku menunduk sambil memberinya senyum termanis. Dia tidak boleh tahu bahwa aku masih perawan. Dia tidak boleh tahu bahwa putra tunggalnya sama sekali belum menyentuhku. Padahal usia pernikahan kami sudah 7 bulan lamanya. Aneh memang. Mestinya bulan-bulan pertama pernikahan adalah hari-hari paling indah penuh gelora. Hasrat, kemeringat, desah kenikmatan, kecupan, pelukan sudah semestinya melingkupi hari-hari pengantin baru manapun. Tapi yang terjadi padaku adalah hari-hari yang suwung, hubungan yang anyep, dan kesedihan yang selalu kubungkus dengan derai-derai tawa. Aku mau nikah sama kamu, itu karena Umi, itu kalimatnya di malam pertama kami. Sejak aku masih MTS, berkali-kali Umi bilang kalau jodoh untukku sudah disiapkan. Dia menghela nafas panjang. Perjodohan itu tidak ada dalam kamus hidupku. Aku ini aktivitas. Aku teriak setiap hari soal penindasan, soal memperjuangkan hak asasi. Kawan-kawan menertawakanku karena aku tidak bisa memperjuangkan masa depanku sendiri. Semua kecewa dengan perjodohan ini. Aku menunduk di tepi ranjang. Dia berdiri sambil bersedekap di depan lemari. Ranjangku dipenuhi dengan ribuan kelopak kembang mawar untuk malam pertama kali. Tapi kalimatnya menusukku dengan duri-duri tajam. Aku menunduk. Ya, aku tahu ini bukan salahmu. Kamu tidak punya pilihan lain selain manut. Tapi malam ini kamu juga harus paham, aku tidak mencintaimu. Atau tepatnya, aku belum mencintaimu. Satu persatu air mataku meluncur ke pangkuan. Lihatlah aku, Alina Suhita, perempuan yang sejak MTS sudah ditembung Kiai dan Bunyai Hanan untuk menjadi menantu tunggal mereka. Lihatlah aku, Alina Suhita, yang baru saja turun dari pelaminan super megah dengan ribuan kiai yang mendoakan kami. Lihatlah aku, yang sama sekali tak dipandang oleh suamiku sendiri. Tapi ya bagaimana, Umi apalagi Abah sangat mengandalkan kamu membesarkan pesantren ini. Aku bisa apa? Aku kadung dituduh gak bisa apa-apa. Dia tertunduk di sofa, menatapku tajam. Aku makin menunduk, tak menyangka kalimat pedas ini keluar di malam pertama pernikahan kami. Sejak kecil, ayah dan ibuku sudah mendoktrinku bahwa segalaku, cita-citaku, tujuan hidupku adalah kupersembahkan untuk pesantren Al-Anwar, pesantren mertuaku ini. Maka aku tidak boleh punya cita-cita lain selain berusaha keras menjadi layak memimpin di sana. Aku dipondokkan di pesantren tahfidz sejak kecil. Kiai dan Bunyai Hanan lah yang mengusulkan bahwa aku harus kuliah di jurusan tafsir hadis meski aku sangat ingin kuliah di jurusan sastra. Ayah dan ibuku setuju saja asal itu keinginan mereka. Bahkan saat aku sudah semester 7, Kiai Hanan memintaku pindah pesantren dan meninggalkan kuliahku agar aku bisa lebih lanyah hafalan di pesantren baruku. Aku menurutinya karena itu kemauan mereka, demi pesantren mereka. Bunyai yang sekarang kupanggil Umi bahkan sudah pernah mengajakku umroh sebagai hadiah wisuda Al-Qur'anku. Waktu itu putranya Gus Al-Biruni tidak ikut mengantar Uminya karena dia enggan bertemu denganku. Dialah yang sekarang jadi suamiku. Aku tak pernah berani punya keinginan belajarku, segalaku, muaraku hanya untuk pesantren mertuaku. Aku minta maaf, mulai malam ini entah sampai kapan aku akan tidur di sofa ini. Aku makin menunduk. Air mataku mengucur deras karena hatiku tersayat belati ucapannya. Pada siapa aku mengadu? Karena dia tega mengatakan itu, aku tahu dia butuh waktu. Tapi tidakkah dia bisa bicara lebih halus tanpa menyakiti perasaanku? Kalau dia menolakku sebagai istri, tak bisakah dia menghormatiku sebagai seorang perempuan? Tapi
Tapi aku tidak boleh larut dalam tangis. Namaku Alina Suhita. Suhita adalah nama pemberian kakek dari ibuku. Ia ingin aku menjadi Dewi Suhita, perempuan tangguh yang pernah memimpin kerajaan sebesar Mojopahit. Perempuan hebat yang tegar walau di masa kepemimpinan ada perang Paragreg yang memilukan itu. Maka saat Bahyai Rafiq, abahnya ayahku, memberiku nama Alina Salma dari kata Aliana Salma, kakekku dari pihak ibu merubahnya menjadi Alina Suhita. Aku tahu kakek ingin aku tegar di masa depanku. Mungkin inilah saatnya. Nggih Gus, saya maklum. Ku angkat kepalaku setelah ku hapus air mataku. Dia melihat HP-nya saat aku bicara, sama sekali tidak melirikku. Malam-malam setelahnya perjuanganku dimulai. Tak ada perang Paragreg di hidupku, tapi perang batinku lebih dahsyat dari perang manapun. Kami tinggal satu kamar, tapi kami perang dingin. Tak saling sapa, tak saling bicara. Kami hanya bertukar senyum kalau di luar kamar, di depan Abah dan Umi. Kalau ada undangan pernikahan, itulah saat kami bersandiwara, memakai baju warna senada, lalu ku gambit kelamanya. Setelah itu perang dingin bermulai lagi. Semua perempuan ingin sepertiku, punya suami yang memiliki tubuh tinggi, tegap, kulitnya bersih, jambang kebiruan, rambut dagu, hidung bangirnya menunjukkan kalau dia berdarah biru. Semua perempuan ingin sepertiku, memiliki mertua yang kaya raya, rumah dan pesantrennya megah, harta benda yang tumpah ruah. Mereka tak tahu berapa banyak tangisku tumpah. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah lama berencana ingin pergi, tapi tak sanggup ku tinggalkan Umi yang terlanjur ku sayangi. Umi yang sendirian membesarkan pesantrennya karena putra tunggalnya kelewat cuek. Lin, ditanya Umi sampai peng telu kok gak jawab. Umi membiarkan langunanku. Ngapunten Umi ngalamun. Umi nanya apa? Iku lho Mas Mula iki engko datang sih. Nanti suruh dia yang sambutan acara maulud di aula yo. Siap nih. Maksudku ngene Lin. Awakmu ape tak jak tilik haji sekalian Umi mau borong ke butik Hana. Aku tertawa. Dialah Umiku, mertuaku, anugerah terbesar dalam hidupku, yang mencintaiku sedalam ibuku sendiri. Umilah satu-satunya alasanku bertahan di rumah ini. Aku segera masuk kamar. Kulihat dia masih memangku laptop di sofa. Kancing-kancing bajunya terbuka. Ku angsurkan air putih hangat, tapi dia memintaku menaruhnya di meja lakas tanpa melirikku. Aku bergegas menyiapkan handuk dan air hangat di kamar mandi, mengganti kaset lama dengan kaset yang bersih, lalu menyiapkan baju ganti untuknya. Dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat dia masuk kamar mandi dan ku dengar shower mengucur, HP-nya berdering. Nama Ratna Rengganis muncul di layar. Fotonya begitu cantik. Wajah oval, berlesung pipit, jilbab merah jambu dengan bros menjuntai. Riasannya sempurna, sangat berlawanan denganku yang selalu memakai daster dan jilbab kaos dan tanpa make up. Ragu-ragu aku menyentuhnya, membuka percakapan WhatsApp-nya. Hatiku bergetar hebat karena ini untuk pertama kalinya aku berani menyentuh barang suamiku sendiri. Selamat tidur Cahayu. Malam ini Mas kirim puisi, tulis suamiku untuknya. HP ku letakkan sambil berdebar. Aku seperti tak berpijak di bumi. Rasanya seperti dihantam ombak yang begitu besar. Aku segera meringkuk masuk dalam selimut, mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur. Air mataku merembes membasahi kain bantalku. Aku tahu dia butuh waktu untuk menerima pernikahan kami. Aku tahu perjodohan baginya sangat berat. Apalagi dia aktivis dengan kehidupan yang sama sekali berbeda denganku. Tapi kalau dalam hidupnya ada Ratna Rengganis itu, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Rengganis akan menyita seluruh perhatiannya. Rengganis akan bertahta di kerajaan hatinya dan tidak ada tempat sepetakun untukku. Rengganis akan membuatnya bergelora dan aku semakin diabaikannya.
aku akan tumbuh menjadi bunga layu yang diterbangkan angin. Lalu untuk apa aku bertahan di rumah ini kalau dia tidak sama sekali berusaha mempertahankan pernikahan kami? Aku semakin sesenggukan, apalagi melihatnya sama sekali tak mau tahu berapa banyak air mataku membanjiri hari-hari kami. Mungkin beginilah perasaan Prabu Duryodhana yang merana karena istrinya Banawati hanya mencintai Arjuna. Mungkin seperti inilah hancurnya hati Prabu Duryodhana mengetahui Banawati yang istrinya malah memberikan tubuhnya untuk Arjuna musuhnya. Mungkin beginilah duka Duryodhana, memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, memiliki harta benda, menaklukkan negara-negara, tapi istrinya sendiri tidak pernah seirama. Meski aku perempuan dan Prabu Duryodhana laki-laki, aku bisa merasakan pedihnya diabaikan. Aku menangis sampai tertidur, sampai malam menjadi hening dan kulihat suamiku di sofa masih asik dengan HP-nya. Aku tertidur lagi, lalu bangun tengah malam dalam keadaan terengah-engah karena mimpiku. Umi, abah, ayahku, ibuku menatapku dalam satu perahu. Di sampingku Mas Biru memegang dayung. Di pangkuanku sosok laki-laki kecil yang aku tak tahu. Ku ingat udara begitu segar, air begitu tenang, suasana begitu lapang. Aku terduduk menyadari mimpiku begitu indah. Aku turun dari ranjang, menatapnya yang pulas di sofa. Aku tahu dia adalah matahariku. Sia-sia kakak memberiku nama Suwita. Kalau aku tidak bisa menaklukkannya, akan kudapatkan malam pertamaku tak lama lagi. Terima kasih sahabat Arif Yohanes. Ini adalah part 1 Hati Suwita yang saat ini sedang tayang di bioskop di seluruh Indonesia mulai 25 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.